Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan kembali bercerita tentang kisah drama Cina. Kisah seorang CEO perusahaan orang terkaya menyamar menjadi satpam di perusahaannya untuk mencari cinta sejati dan juga mengetahui kebusukan yang terjadi di perusahaannya. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Namaku, usia 28 tahun, manajer Ahatar di perusahaan teknologi terbesar di Beijing, Feiyun Corp. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja di sini, meniti karier dari staf rekrutmen yang duduk di pojok ruangan, hingga dipercaya memimpin divisi yang sering jadi sorotan karena konflik karyawan dan tekanan kerja. Hidupku biasa saja, jam kerja panjang, rapat dadakan, dan makan siang terlambat sudah jadi rutinitas. Aku pikir aku cukup mengenal sistem di kantor ini, termasuk orang-orangnya. Tapi semua berubah sejak hari itu, hari ketika seorang satpam baru mulai bekerja di pintu lobi utama. Pagi itu masih seperti biasa. Aku melangkah masuk sambil memeriksa ponsel, menandai daftar wawancara hari ini. Namun langkahku terhenti sejenak saat mendengar suara pria memberi salam. "Selamat pagi manajer, Xiaolan," katanya. Aku mengangkat wajah. Dia tinggi, mungkin sekitar 180 cm. Kulitnya agak gelap, rambutnya tertata rapi. Ia mengenakan seragam hitam satpam dengan name tag bertuliskan Li Tse. Senyum tipisnya tampak sopan, tapi matanya entah kenapa terasa menatap terlalu dalam. Aku mengangguk singkat. "Pagi." Jujur saja, aku tak terlalu memperhatikannya waktu itu. Bagiku, satpam datang dan pergi. Biasanya hanya bertahan beberapa bulan sebelum mengeluh soal gaji atau jam kerja dan mengundurkan diri diam-diam. Aku bahkan hampir tidak pernah mengingat nama mereka. Tapi Li Che berbeda. Hari kedua ia bekerja, aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal saat aku keluar dari lift menuju ruang Hatar. Dia menyapaku lagi. "Manager Shaolin, berkas untuk magang baru ada di meja resepsionis. Tadi dikirim dari kampus Qinghua." Aku menoleh cepat. "Kamu tahu itu untukku?" Dia mengangguk. Saya baca logo di amplopnya. Biasanya Hatar yang tangani dokumen kampus kan? Aku hanya diam, agak heran. Tapi kuanggap dia hanya rajin. Namun keherananku tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berbicara dengan Direktur Marketing Nona Lin Yue tentang rotasi staf, tiba-tiba Lize muncul dan menawarkan minuman. "Teh hangat, Nona Lin?" tanyanya. Lin Yue tersenyum, lalu tertawa kecil. "Wah, kamu hafal ya, aku suka." Sedikit bocoran dari petugas pantry, jawabnya dengan santai. Tapi aku memperhatikan ekspresi Lin Yue. Ia tampak terkejut dan mungkin agak tidak nyaman. Setelah itu aku mulai memerhatikan gerak-geriknya. Li Che terlalu tenang untuk orang baru. Ia seperti tahu siapa yang datang lebih dulu ke kantor, siapa yang sering bolos absen, bahkan pernah memperingatkan salah. Satu staf yang mengakses situs tidak pantas lewat jaringan kantor. Itu bukan pekerjaan satpam biasa. Yang membuatku makin heran adalah saat aku melihatnya berbicara serius dengan direktur perusahaan kami, Tuan Wang, di area parkiran belakang. Saat itu aku baru pulang dari lembur dan melihat keduanya berdiri di antara mobil-mobil mewah. Li Tse tampak memberikan sesuatu, entah map atau amplop, kepada direktur. Keesokan paginya, aku bertanya langsung pada Tuan Wang. "Pak, kemarin malam, saya lihat Anda bicara dengan satpam baru, Li Tse. Ada apa ya?" Dia terdiam beberapa detik, matanya bergerak gelisah. "Oh, itu cuma masalah laporan keamanan gedung. Katanya ada CCTV yang mati. Tidak penting, tapi aku tahu ekspresi orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku kerja di Atar. Aku sering menghadapi wajah-wajah seperti itu. Sejak saat itu, aku makin penasaran. Aku mulai mencari data pribadi Lize. Tapi anehnya, berkasnya di sistem rekrutmen sangat minim. Tidak ada data pendidikan, hanya fotokopi KTP dan riwayat kerja yang terlalu singkat dan umum seperti ditulis hanya untuk formalitas. Tidak ada nomor referensi, tidak ada sertifikat keamanan, dan entah kenapa kolom tanggal mulai kerja ditulis dengan tinta tangan, bukan diketik. Aku mencoba bertanya pada staf rekrutmen juniorku, Mei. Tapi dia hanya mengangkat bahu
Kayaknya waktu itu rekomendasi dari kantor pusat. Katanya penting dan harus diterima cepat. Jawabnya polos. Kantor pusat, tidak ada satpam yang dimasukkan lewat rekomendasi pusat. Semua posisi level bawah harus melalui proses tes dan wawancara. Sebenarnya, orang ini di sela-sela rasa curiga, aku mulai memperhatikan satu hal lagi sikapnya terhadapku. Dia tidak pernah bersikap berlebihan, tapi juga tidak seperti staf biasa. Kadang ia menyapaku dengan sebutan manajer Shaolan, tapi juga pernah memanggilku hanya Shaolan saat tidak ada orang. Dia memperlakukanku seperti seseorang yang setara, bukan atasan. Kalau kamu terus begadang sampai jam 10 malam begini, wajah kamu bisa makin pucat loh, katanya suatu malam saat aku menunggu taksi di lobi. Aku terkesiap. Kamu memperhatikan wajahku? Dia hanya mengangkat bahu. Mudah dilihat. Kamu terlalu sering lembur, kurang tidur, dan mungkin juga kesepian. Dek, jantungku berdebar. Tapi aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Sejak saat itu, aku mulai menjauh. Aku tak suka merasa dikendalikan emosinya oleh seseorang yang bahkan aku tidak tahu asal-usulnya. Tapi satu peristiwa mengubah semuanya. Hari itu, hujan deras. Salah satu karyawan kami, seorang ibu muda bernama Chin Fang, menangis di depan kantor karena anaknya sakit, dan ia lupa membawa dompet untuk pulang naik taksi. Saat itu aku sedang rapat, tapi dari CCTV aku melihat Lize memberikan uang tunai dan memanggilkan taksi online untuknya. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang tahu, tapi dia melakukannya. Aku mulai bingung. Apakah dia sekadar satpam baik hati, atau dia memang orang penting yang sedang menyamar? Malamnya, aku membuka media sosial dan mulai mencari nama Lize, tapi tidak ada. Bahkan di LinkedIn, padahal siapapun yang pernah kerja di perusahaan besar, setidaknya punya jejak digital. Ini benar-benar mencurigakan. Aku mulai membuat catatan kecil tentang dirinya, kebiasaannya, jam kerjanya, siapa saja yang sering ia ajak bicara. Ya, kedengarannya seperti tindakan berlebihan, tapi hatiku berkata ada sesuatu yang tidak beres. Semakin aku memperhatikan, semakin aku merasa dia bukan orang sembarangan. Satu malam saat aku pulang lebih lambat dari biasa, aku melihat dia sedang berdiri sendirian di rooftop gedung. Aku mendekatinya, diam-diam. Lize, panggilku. Dia menoleh. Wajahnya tidak terkejut, seolah dia sudah tahu aku akan datang. Kau suka mengamati orang ya? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia tersenyum tipis. Kaljuk, aku mendekat, berdiri di sisinya, menatap lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Aku tahu kamu bukan satpam biasa, kataku pelan. Kamu tahu terlalu banyak, kamu hafal semua nama, tahu kebiasaan orang, bahkan tahu sistem keamanan lebih dari staf IT kita sendiri. Dia tidak menjawab langsung, hanya memandang jauh, seolah menimbang, apakah akan berkata jujur, atau tetap diam. Shaolan, katanya, akhirnya. Kadang kita harus turun ke bawah, untuk tahu siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya pandai bicara. Aku menoleh padanya. Apa maksudmu? Dia menghela napas. Kau akan tahu nanti. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan jantung yang berdebar tak karuan. Siapa sebenarnya Lize? Dan mengapa aku merasa semua jawaban itu akan mengubah hidupku selamanya? Sudah lewat pukul 10 malam ketika aku sadar bahwa semua orang di lantai hacar sudah pulang. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah deru AC sentral yang kadang mendengung seperti napas panjang dari gedung tua ini. Aku memijat leherku yang pegal sambil menatap layar laptop yang belum juga menyuguhkan solusi untuk masalah rekrutmen bulan ini. Dari jendela kaca tinggi di belakang meja, lampu kota Beijing tampak seperti bintang-bintang yang jatuh berhamburan. Aku berdiri, merapikan dokumen yang berserakan, lalu memutuskan untuk pulang. Tubuhku terasa berat, tapi yang lebih lelah adalah pikiranku. Ketika aku melangkah menuju lift di ujung lorong, aku memencet tombolnya seperti biasa. Tapi anehnya, tidak ada suara mesin, tidak ada sinyal gerak dari atas. Lampu indikator tetap mati. Aku menunggu sebentar, memencet ulang, lalu memukul tombol itu pelan. Kenapa mati? Gumamku pelan. Aku melirik jam tangan, sudah hampir pukul 11 malam.
Semua staf teknisi dan operator sudah pasti pulang. Aku menghela napas. Pilihan satu-satunya adalah menggunakan tangga darurat yang terletak di sisi utara gedung. Namun baru saja aku berjalan beberapa langkah ke arah pintu tangga, tiba-tiba seluruh lampu di lantai 17 meredup dan mati total. Lampu cadangan menyala samar, menciptakan bayangan-bayangan panjang di sepanjang lorong. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku sendirian, di lantai tinggi, dalam gedung yang nyaris kosong. Aku meraih ponsel, tapi sinyal hilang. Lampu latarnya pun tiba-tiba berkedip. Tak ada yang lebih menyebalkan dari situasi seperti ini, lelah, sendirian, dan tanpa jalan keluar. Saat itulah aku mendengar langkah kaki dari arah tangga. Cepat, mantap, tapi tidak terburu-buru. Suara itu mendekat. Aku membeku. Tenggangku refleks. Meremas ke gang toss. Manager, suara itu rendah, tenang, tapi langsung membuatku rileks. Aku mengenalnya. Aku menoleh. Dan di bawah cahaya lampu darurat yang redup, muncullah siluet seorang pria dengan senter di tangan Litze. Seragam hitamnya tampak lebih gelap dari biasanya, dan sorot matanya masih sama seperti pertama kali aku bertemu dengannya, tenang, tapi penuh rahasia. Tanyaku lega sekaligus heran. Kenapa kamu ada di sini? Dia tak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis sambil menunjuk senter ke arah tangga. Ayo, aku antar turun. Liftnya rusak dan sepertinya panel listrik mati sebagian. Aku tadi mau cek lantai atas, katanya santai. Aku mengangguk ragu, lalu mengikuti langkahnya menuruni anak tangga. Tangga darurat gedung kami sempit dan tak nyaman, dengan pegangan logam yang dingin dan cat tembok yang mulai mengelupas. Setiap langkah menuruni tangga membuat hak sepatuku yang runcing berderit. Lize berjalan sedikit di depan, sesekali menengok ke belakang, memastikan aku baik-baik saja. Setiap kali senter di tangannya bergerak, bayangannya menari di dinding, membuat suasana terasa seperti dalam film misteri. Aku kira kamu sudah pulang, kataku akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Dia tersenyum. Aku belum pernah pulang sebelum memastikan semua aman. Aku mengerutkan kening. Semua aman? Maksudmu, semua karyawan? Dia tak menjawab, tapi aku menangkap nada berbeda dalam ucapannya. Seolah dia tidak sedang bicara sebagai satpam, tapi sebagai seseorang yang merasa bertanggung jawab lebih besar. Kami baru turun 2 lantai, ketika tiba-tiba sepatu hak tinggiku tergelincir di salah satu anak tangga yang licin. Aku menjerit pelan. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, Lize menangkap lenganku dan memeluk tubuhku agar tidak jatuh. Untuk sepersekian detik, aku bisa merasakan dada bidangnya menahan bahuku. Nafasnya hangat, dekat sekali. Aku menatap langsung ke matanya yang terlihat khawatir. Maaf, hak sepatuku patah. Ucapku terbata. Dia membantu menstabilkan tubuhku. Lepas saja, lebih aman jalan tanpa hak daripada terkilir. Aku menunduk melihat sepatu kanan yang patah, lalu melepaskannya perlahan. Aku tersenyum kecut. Benar-benar malam yang buruk. Dia menggeleng pelan. Malam yang mempertemukan kita tidak bisa disebut buruk. Aku terpaku mendengar kalimatnya. Kata-kata itu sederhana, tapi meluncur dari bibirnya dengan ketulusan yang aneh, seolah ia sudah lama ingin mengatakannya. Kami melanjutkan turun dalam diam. Kali ini, langkah kami lebih pelan. Aku memegang sepatu di tangan kanan, dan tangan kiriku kadang menyentuh dinding untuk menjaga keseimbangan. Lize, Tony, ragu saat kami tiba di lantai 10. Bagaimana kamu tahu aku ada di lantai 17 tadi? Dia berhenti sebentar, lalu menoleh. Sorot matanya menatapku langsung, tanpa ragu. Insting satpam, jawabnya datar. Tapi ada senyum kecil di ujung bibirnya. Aku mendengus pelan. Itu bukan jawaban. Satpam mana yang tahu manajer acar masih di atas lantai 17 malam-malam begini? Dia kembali berjalan. Satpam yang tidak pernah tidur. Satpam yang tahu kamu kerja terlalu keras. Satpam yang... Dia berhenti. Aku menunggu, tapi dia tidak melanjutkan kalimatnya. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Tanyaku lirih. Kenapa kamu bisa tahu semua hal tentang kantor ini? Tentang orang-orangnya? Tentang aku? Dia tidak menjawab. Tapi malam itu, aku merasa ada yang tumbuh dalam diriku, bukan hanya rasa penasaran.
tapi sesuatu yang jauh lebih rumit. Rasa yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika pekerjaan. Akhirnya kami sampai di lantai dasar. Lampu di lobi sudah padam sebagian. Hanya cahaya dari luar gedung yang menembus lewat kaca bening. Li-tse mengantarku sampai ke pintu masuk. "Terima kasih untuk malam ini," kataku sambil menatap matanya. Dia mengangguk. "Jaga diri, manajer Xiaolan." Aku melangkah keluar, tapi sebelum pintu otomatis tertutup, aku menoleh kembali. Dia masih berdiri di sana, di balik bayangan. Mata kami bertemu sesaat sebelum aku benar-benar meninggalkannya. Di dalam taksi, sepanjang perjalanan pulang, aku menggenggam sepatu rusakku dan memikirkan semua yang baru saja terjadi. Tatapan mata itu, tangan yang menolongku, dan caranya menyebut namaku tanpa gelar jabatan. Bukan seperti bawahan kepada atasan, tapi lebih dari itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku mulai bekerja di Feiyun Corp, aku merasa gugup. Bukan karena tekanan kerja, bukan karena atasan, tapi karena satu orang pria berseragam hitam yang ternyata tahu terlalu banyak tentangku. Aku tahu, sejak malam itu, tak akan ada yang sama lagi. Pagi itu suasana kantor begitu tegang. Semua manajer besar dari berbagai divisi datang lebih awal dari biasanya. Bahkan kepala keuangan yang biasanya santai pun hari ini memakai jas resmi dan berdiri tegak seperti menghadiri sidang kabinet. Aku melihat sekeliling ruang rapat besar lantai 21, ruangan yang jarang sekali digunakan, kecuali ada pertemuan sangat penting. Hari ini adalah presentasi proyek tahunan, tapi bukan itu yang membuat kami gugup. Hari ini, sosok yang selama ini hanya kami dengar namanya, akan hadir langsung. Tuan Zhou, pemilik saham mayoritas Feiyun Corp, pria misterius yang konon tinggal di luar negeri, dan hanya mengawasi perusahaan lewat laporan dari direksi. Tak satu pun dari kami pernah melihat wajahnya secara langsung. "Apa benar dia akan datang?" bisik asistennya direktur pemasaran padaku. Aku mengangguk pelan, sambil menyesuaikan mikrofon kecil di kerah bajuku. "Kabar dari atas bilang begitu." Dan sebelum kami sempat bergosip lebih jauh, pintu besar di ujung ruangan terbuka. Langkah sepatu kulit terdengar mantap dan tenang memasuki ruangan. Semua orang secara refleks berdiri. Kepalaku ikut menoleh, dan saat mataku menangkap sosok itu, seluruh tubuhku seperti membeku. Itu dia, Li-tse, pria yang semalam menemaniku menuruni tangga darurat, yang mengenakan seragam satpam, kini berdiri di ambang pintu dengan setelan jas hitam mahal, dasi biru gelap, dan jam tangan mengkilap yang sangat kontras dengan sepatu boots tugas yang biasa dia pakai. Dia tidak menoleh ke arahku, hanya tenang ke kursi utama di ujung meja rapat kursi CEO. Semua manajer langsung menunduk hormat, beberapa bahkan kelihatan gemetar. Direktur sumber manusia yang duduk di sebelahku tampak menahan napas. Aku masih berdiri di depan layar proyektor. Naskah presentasi di tanganku bergetar pelan. "Silakan lanjutkan presentasinya, Manajer Xiaolan." Suara Li-tse terdengar datar, tapi tegas. "Aku ingin mendengar langsung darimu." Tanganku perlahan menurunkan remote presentasi. Aku berusaha tetap tenang, meskipun dalam dada, jantungku berdetak liar. "Baik, Tuan Zhou," ucapku pelan, hampir berbisik. Aku kembali melihat ke layar. Kata-kata yang biasanya dengan mudah kulafalkan sekarang terasa berat. Tapi aku mencoba sebisa mungkin fokus menjelaskan rencana digitalisasi divisi HR, termasuk sistem pelacakan produktivitas dan pengembangan karyawan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku terasa seperti pertarungan antara akal dan emosi. Tak henti-henti aku bertanya dalam hati, bagaimana bisa pria yang selama ini kupikir hanya satpam, ternyata adalah pemilik utama perusahaan ini? Bagaimana bisa dia menyamar begitu lama tanpa ketahuan siapapun? Dan yang lebih membingungkan lagi, kenapa dia begitu tertarik memperhatikan aku? Setelah sekitar 20 menit, aku menyelesaikan presentasi. Tanganku gemetar saat menekan tombol terakhir di pointer. Ruangan sunyi. Atau sekarang harus kupanggil Tuan Zhou, menyilangkan tangan di dada. Sorot matanya menusuk, tapi juga tenang. Ia mengangguk pelan. "Presentasi yang menarik," katanya, lalu menatap semua manajer. "Digitalisasi memang penting, tapi kejujuran dan integritas lebih penting dari itu semua." Semua manajer saling melirik,
tak paham arah pembicaraan ini. Lalu dia berdiri. Aku tahu kalian terkejut. Kalian mengira pemilik perusahaan ini adalah pria tua berjenggot panjang yang hanya duduk di balik meja besar. Kalian salah. Aku memilih untuk kembali ke perusahaan ini dengan cara berbeda. Dia melangkah pelan ke tengah ruangan. Aku menyamar. Sebagai satpam bukan karena iseng. Aku ingin tahu sendiri siapa yang sanggup-sanggup bekerja, siapa yang hanya bicara di depan laporan, tapi malas di lapangan. Aku ingin tahu siapa yang menghargai orang kecil. Dan siapa yang hanya menjilat ke atas tapi menginjak ke bawah. Suasana ruangan makin tegang. Beberapa direktur mulai menunduk lebih dalam. Salah satu dari mereka bahkan terlihat pucat pasi. Mataku terus menatapnya tanpa kedip. Masih terasa tak percaya. Tapi dari semua itu, lanjutnya, aku juga menemukan satu hal yang tak kuharapkan, bahwa di tengah sistem perusahaan yang sibuk ini, masih ada satu manajer yang benar-benar bekerja dengan hati. Bekerja hingga larut, tanpa mengeluh, bahkan saat tak ada yang melihat. Tiba-tiba pandangannya tertuju padaku. Aku mengamati manajer Shaolan sejak hari pertama, katanya perlahan. Dik, semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan pipiku memanas, dan entah kenapa, ada rasa malu sekaligus bangga. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku sembunyikan identitasku? Ucapnya. Kali ini hanya menatapku, karena kadang kita baru benar-benar mengenal orang saat mereka tidak tahu siapa kita sebenarnya. Kata-katanya seakan menampar kesadaranku. Semua pertemuan kami, semua percakapan kecil yang kuanggap tak berarti, ternyata semua terekam olehnya. Ruang rapat sunyi senyap, semua orang menahan napas. Aku tidak akan menyebut siapa saja yang kutemukan bermasalah dalam 1 minggu ini, katanya. Kemudian, laporan lengkap akan aku kirimkan ke direksi internal. Tapi hari ini, aku ingin satu hal. Mulailah bekerja, bukan karena aku cowokmu, tapi karena kamu peduli dengan tempat ini. Semua mengangguk. Ada yang kelihatan gelisah, tapi aku tak peduli dengan yang lain. Fokusku hanya tertuju pada satu hal, Lishe atau Tuan Zhao. Dia kembali duduk. Rapat selesai. Satu persatu orang meninggalkan ruangan. Aku tetap berdiri, kaku, tak tahu harus pergi atau mendekat. Tiba-tiba dia memanggilku. Shaolan, tunggu sebentar. Aku menoleh. Jantungku makin tak karuan. Ketika kami tinggal berdua, dia berdiri dan melangkah ke arahku. Jarak kami hanya sekitar 1 meter. Mata kami bertemu. Aku minta maaf kalau penyamaranku membuatmu tidak nyaman, katanya pelan. Aku menggeleng. Aku cuma belum bisa percaya. Dia tersenyum. Kali ini lebih hangat. Percaya saja, semua yang kukatakan padamu waktu itu bukan sandiwara. Aku mengingat malam di tangga darurat, saat dia menahanku agar tak jatuh. Saat dia berkata, malam itu bukan malam buruk karena mempertemukan kami. Dan kini, aku mengerti dia memang bukan pria biasa. Dia menatapku lebih dalam. Aku harap ini bukan akhir dari cerita kita. Aku menggigit bibir. Tapi sekarang kamu cowokku, dan kamu tetap Shaolan yang kukenal. Jawabnya cepat. Kalau kamu izinkan, aku ingin mengenalmu bukan sebagai manajer Hatar, tapi sebagai wanita yang selalu bekerja dengan hati. Aku menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi saat aku menatapnya lagi, aku melihat kejujuran yang tidak pernah kutemukan dari siapapun. Selama ini, hari itu, dunia kerjaku berubah selamanya. Tapi lebih dari itu, mungkin hatiku juga ikut berubah. Dan siapa sangka, kisah yang dimulai dari satpam misterius ternyata adalah awal dari rahasia yang jauh lebih besar, dan mungkin awal dari sebuah cinta yang tak pernah kuduga akan tumbuh di tengah kantor seformal ini. Sejak hari itu, aku merasa setiap langkahku di kantor seperti disorot lampu sorot raksasa. Tatapan rekan kerja berubah. Ada yang memandangku dengan kagum, ada juga yang menatap sinis seolah berkata, itu dia yang dulu nyolot sama satpam. Ternyata, CO, aku tahu aku bukan orang yang gampang merasa malu. Tapi kali ini berbeda. Aku jadi sering menunduk saat lewat lorong, enggan menatap mata siapapun. Aku tahu mereka membicarakanku, bukan hanya karena aku pernah menegur dan memarahi Li Jiang ternyata adalah Tuan Zhao, tapi juga karena aku dianggap punya hubungan dekat dengan bos besar. Padahal kenyataannya, aku sendiri
masih bingung dengan perasaanku. Sejujurnya, sejak kejadian di ruang rapat itu, pikiranku tak bisa lepas dari dirinya. Sosoknya, caranya berbicara, bagaimana dia memandangku saat semua orang menunduk. Semua itu seolah membekas di kepalaku dan tak bisa dihapus begitu saja. Yang lebih aneh lagi, dia malah makin sering menyapaku. "Selamat pagi, Xiaolan," sapanya suatu pagi saat kami kebetulan bersamaan masuk ke lift. Aku gugup. Jelas. Selamat pagi, Tuan Zhao." "Dear Helen," masih memanggilku seperti itu. "Bukankah itu yang seharusnya?" balasku. Berusaha tenang. Dia tak menjawab, hanya tersenyum. Tapi senyumnya membuatku makin tak karuan. Hari-hari berikutnya, dia seperti punya alasan untuk selalu muncul di sekitarku. Kadang dia pura-pura lewat depan ruanganku hanya untuk berkata, "Jangan kerja terlalu malam." Kadang dia meninggalkan kopi di mejaku tanpa nama. Tapi aku tahu itu dari dia, karena hanya dia yang tahu aku suka kopi hitam tanpa gula. Sampai akhirnya, suatu sore saat semua orang sudah pulang dan aku masih menatap layar komputer menyelesaikan laporan, dia muncul lagi. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Aku menoleh pelan. "Masih ada revisi dari finance." Dia berjalan mendekat, lalu tanpa banyak bicara, mengambil kursi di seberangku dan duduk. Kami terdiam cukup lama. Suara kipas AC dan klik mouse terdengar lebih jelas dari biasanya. "Aku bisa bantu?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Kalau kamu bantu, nanti semua laporan dianggap bias." Dia ikut tersenyum. "Kamu memang pintar jawab." Seketika ruangan jadi hangat, tapi keheningan itu tak bertahan lama. Karena tiba-tiba dia berdiri. "Ayo ikut aku sebentar." "Hah? Kemana?" "Ke atas, butuh udara segar." Aku menatapnya bingung, tapi akhirnya mengangguk dan bangkit. Kami naik ke rooftop gedung. Langit malam Beijing masih menyisakan sisa warna jingga di ufuk barat. Lampu-lampu kota mulai menyala, gemerlap seperti bintang yang berserakan. Dia bersandar di pagar pembatas, menatap jauh ke arah jalan raya. Aku berdiri di sampingnya, tak tahu harus mulai pembicaraan dari mana. "Xiaolan," katanya akhirnya. "Ya, aku tidak sedang mengujimu waktu itu. Semua yang kulakukan bukan karena aku ingin mempermainkan siapapun. Aku hanya butuh tahu siapa yang bisa kupercaya." Aku diam, mendengarkan. "Dan kamu?" lanjutnya. "Dari awal sudah berbeda. Kamu tidak menjilat atasan, tidak takut bicara apa adanya. Kamu bahkan menegurku saat mengira aku satpam. Orang lain akan pura-pura baik atau cuek. Tapi kamu jujur." Aku merasa malu dan bangga bercampur jadi satu. "Aku butuh orang seperti itu di sisiku," katanya. Aku menoleh perlahan. "Di sisi kerja?" Dia tersenyum kecil. "Bisa dibilang begitu." Ada yang bergetar di dalam dadaku. Aku menggigit bibir. Aku takut orang lain salah paham. "Aku tak peduli apa kata orang," jawabnya cepat. "Yang aku pedulikan adalah kamu, pendapatmu, kenyamananmu." Kata-katanya mengalir pelan, tapi menghantam kuat. Aku menatapnya, dan di balik ketegasan wajahnya, aku melihat ketulusan yang sulit dijelaskan. "Aku tahu ini mungkin rumit bagimu," lanjutnya. "Aku tahu posisiku membuat segalanya terasa berat. Tapi jika kamu merasa hal yang sama, mungkin kita bisa mencari jalan." Aku tercekat. "Hal yang sama?" Dia mengangguk. "Kamu tahu maksudku." Aku tidak langsung menjawab. Hanya lampu kota yang berpendar di kejauhan. Dalam hatiku, aku tahu bahwa sejak malam itu, sejak dia menolongku di tangga, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Tapi akal sehatku menolak. Kami terlalu berbeda, terlalu jauh. Namun, yang namanya perasaan tak bisa diatur. Aku tidak tahu harus bilang apa. Gumamku akhirnya. "Aku bukan cuma karena kamu CO, tapi juga karena aku takut jatuh cinta pada orang yang tidak bisa aku miliki." Dia menoleh padaku. Tatapannya dalam. Kalau aku ingin dimiliki, aku terdiam. Seketika semua keraguan terasa seperti gelembung yang mengambang di udara. Bisa pecah kapan saja. Dia melangkah lebih dekat. Hanya satu langkah memisahkan kami. "Xiaolan, aku bukan pria sempurna.
Tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku janji, perasaanku padamu bukan bagian dari permainan kekuasaan. Ini bukan tentang status, ini tentang kamu. Aku menahan napas. Dan malam itu, di atas rooftop gedung tempat kami bekerja, dalam dinginnya angin musim semi, aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa membohongi hatiku lagi. Tapi jalan kami tentu tidak akan mudah. Karena cinta di dunia korporat yang penuh ambisi dan intrik selalu punya harga yang harus dibayar. Dan aku belum tahu seberapa besar harga itu. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku berharap semoga segalanya bisa berjalan baik. Aku tersenyum pelan, menatapnya. Aku tidak janji apa-apa, tapi aku akan coba percaya. Matanya berbinar. Dan entah kenapa, aku yakin malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum bisa aku duga, tapi diam-diam sangat aku harapkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam di rooftop itu, saat aku untuk pertama kalinya mengakui perasaan yang selama ini berusaha aku tepis. Setelah malam itu, segalanya berubah, tapi bukan perubahan seperti di drama-drama yang penuh bunga, melainkan perubahan yang pelan-pelan membentuk arah hidupku yang baru. Tuan Jawa Taulishe, seperti dulu aku mengenalnya, kembali ke luar negeri. Tak lama setelah pengumuman besar di kantor, katanya ada urusan penting di cabang utama Feiyun Corp di tak banyak kata perpisahan, hanya sebuah anggukan pelan dan senyum tipis yang ia berikan saat keluar dari lift kantor. Untuk terakhir kalinya waktu itu, tapi matanya seolah menyimpan janji. Kupikir setelah kepergiannya, segalanya akan kembali seperti tapi aku salah. 2 minggu kemudian, pengumuman besar dikeluarkan oleh Dewan Direksi. Posisiku yang sebelumnya hanya manajer, Hatter berubah menjadi wakil direktur Hatter. Surat pengangkatan datang langsung dari Tuan Zhao. Tanpa proses seleksi, tanpa rapat panjang, semua orang di kantor kaget. Termasuk aku. Kenapa kamu? Bisik salah satu kolega. Setengah berbisik, setengah mencibir. Padahal kamu bukan yang paling senior. Komentar-komentar seperti itu muncul dari berbagai arah. Bahkan, beberapa kolega yang dulu akrab mulai menjauh. Seolah aku naik jabatan karena faktor kedekatan. Aku bisa saja menjelaskan kalau aku dipilih karena kerja keras. Tapi aku juga tak bisa memungkiri. Mungkin memang ada campur tangan rasa, entah dari dia, entah dari aku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tak tahu harus bangga atau malu. Tapi yang paling mengejutkan justru datang di suatu malam. Ketika aku baru saja selesai rapat daring dengan cabang Shanghai, aku mengambil ponsel yang sejak tadi tak sempat aku cek. Di layar, hanya ada satu notifikasi pesan yang belum terbuka, dari nomor yang tak pernah ku terlepas dari daftar kontak. Meski beberapa bulan tak ada kabar, aku akan kembali minggu depan. Kalau kamu belum punya pasangan, maukah makan malam denganku? Pesan yang singkat. Tapi dadaku seperti dihantam petir kecil. Jantungku berdetak tak beraturan. Aku tak langsung membalas. Mataku hanya menatap layar ponsel. Berulang kali membaca pesan itu, memastikan ini bukan sekadar mimpi atau salah kirim. Aku menyentuh layar, hendak membalas, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tanganku bahkan sedikit gemetar. Beberapa detik kemudian, kutulis satu kalimat. Aku belum punya pasangan. Lalu kukirim. Dalam waktu 2 menit, balasannya muncul. Baik, Jumat malam, aku akan menjemputmu pukul 7. Hari-hari setelah itu terasa seperti dunia berhenti berputar. Aku tak bisa fokus bekerja. Bahkan ketika aku mencoba menyibukkan diri dengan dokumen-dokumen penggajian dan evaluasi staf. Di sela-sela rapat, aku curi-curi pandang ke kalender. Menghitung sisa hari menuju Jumat malam. Dan akhirnya, hari itu datang. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan dress sederhana berwarna biru tua, bukan pakaian mewah, tapi cukup membuatku merasa nyaman dan cantik. Rambutku kutata rapi, tak berlebihan. Aku ingin terlihat seperti diriku sendiri, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai wakil direktur, tapi sebagai Shaolan. Tepat pukul 7, ponselku berdering. Saya sudah di depan, katanya. Aku keluar dari apartemen, dan saat itu kulihat mobil hitam elegan berhenti di pinggir jalan. Pintu belakang terbuka,
dan dia keluar Lizzie Tuan Show berdua di sana, mengenakan jas abu-abu gelap. Tanpa dasi, wajahnya tenang, seperti biasa. Tapi kali ini, ada kilau di matanya yang tak bisa aku abaikan. Kamu terlihat cantik, katanya pelan. Aku hanya tersenyum, malu. Kamu juga. Kami masuk ke mobil, dan sepanjang perjalanan menuju restoran, kami tidak banyak bicara. Tapi diam kami bukan karena canggung, justru karena nyaman. Seolah dunia tahu, kami tak perlu ribut untuk merasa dekat. Restoran tempat kami makan malam ternyata terletak di pinggir danau. Tempatnya tenang, dengan lampu kuning hangat yang menciptakan suasana seperti adegan romantis di film. Kami duduk di balkon kecil, menghadap danau yang berkilau oleh pantulan lampu kota. Malam itu, kami tak membicarakan pekerjaan. Tak ada soal target bulanan evaluasi staf atau urusan kantor. Yang kami bicarakan adalah hidup, tentang masa kecilnya yang keras, tentang kenapa dia memilih menyamar sebagai satpam bukan karena iseng, tapi karena ingin melihat dari dekat apa yang terjadi di kantornya, tanpa semua topeng formalitas. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar bekerja. Katanya, menatap air danau, dan siapa yang cuma bicara di depan, tapi tidur di belakang layar. Lalu dia menoleh ke arahku. Dan aku menemukan kamu. Hatiku bergetar. Kamu bilang, kamu takut jatuh cinta pada orang yang tak bisa kamu miliki. Lanjutnya, tapi bagaimana kalau orang itu hanya ingin dimiliki oleh kamu? Aku terdiam, menatapnya dalam. Kalau kamu izinkan, katanya lagi. Aku ingin mencoba. Degup jantungku makin cepat. Aku tahu, akan sulit. Dunia kita mungkin berbeda, tapi jika kamu bersedia melewati semuanya bersamaku, aku tak bisa lagi berpura-pura tak paham. Aku bersedia. Jawabku akhirnya, asal kamu juga bersedia mendengarkan ketakutanku, menerimaku sebagai Shaolan, bukan hanya sebagai bawahanmu. Dia tersenyum, mengangguk pelan. Malam ini, kamu bukan bawahanku. Kamu wanita yang kupilih. Dan di antara gemerlap lampu kota, suara air danau yang tenang, dan hembusan angin malam yang hangat, kami mengukir satu awal baru. Awal yang mungkin tak pernah aku bayangkan ketika pertama kali melihatnya sebagai satpam di lobi kantor. Ternyata, dia bukan hanya CEO tersembunyi, tapi juga pria yang melihat aku bukan dari posisi, jabatan, atau status, melainkan dari hati. Dan aku ternyata tak cuma jatuh cinta, tapi juga dipilih oleh lelaki yang seluruh dunia kagumi, yang dulu kupikir hanya pria biasa di balik seragam biru.